sedang mendengarkan program acara Bincang-Bincang KKS. Simak hanya di 91.3 LCDI FM. 91.3 LCDI FM Praise and Worship Station. LCDI FM meraih kejayaan berlipat ganda. Halo, shalom keluarga LCDI dimanapun Anda berada. Shalom sobat KKS dan anggota kelompok sel yang diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yohana Win hadir kembali untuk Anda. Tentunya saat ini kita ada di acara Bincang KKS. I love Komsel. Oh, ya udah ramai ya kedengarannya. Iya, untuk itu siap Anda sobat KKS dan anggota kelompok sel dimanapun Anda berada yang rindu bergabung di acara saat ini yaitu Bincang-Bincang KKS. Anda bisa beratensi melalui line WhatsApp only chat ya di 085528222777 ataupun jika Anda rindu bergabung di acara ini melalui line phone atau di telepon, Anda bisa menghubungi di nomor 0271638777. Iya, baik. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah ditemani oleh sahabat-sahabat sobat KKS, terutama malam hari ini sudah hadir Ketua Divisi Kelompok Sel. Shalom Ibu Pendeta Rebeka Megawati. Shalom, Tuhan memberkati. Sehat ya Bu? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Ya. Iya, dan juga ditemani seperti biasa ada sahabat-sahabat saya, ada Ibu Ningrum dan juga Bapak Pravangga. Shalom. Shalom. Iya. Salam semua. Orange. Iya. Yes. Kemudian ada satu tamu kita, tapi tamu ini sebenarnya sudah menjadi apa ya? Menjadi sahabat kita semua, seorang koordinator wilayah khususnya di Sukoharjo. Halo, shalom Mbak Okti. Shalom semuanya. Shalom, berkati. lembut sekali ya suaranya. Tapi coba kalau sudah WA KKS yang belum absen, iya jangan ini orangnya nih ya. Suaranya lembut. Oke. Dan sobat KKS, kita ada pada malam hari ini di acara Bincang-Bincang KKS tentu saja dengan tema yang selalu berganti. Dan kali ini kita ada tema yang cukup menarik, yaitu sekali KKS tetap KKS. Oh iya, jadi tidak ada istilah mantan KKS. Nah, untuk itu langsung saja sebelum kita nanti saling berinteraksi dengan setiap Anda sobat KKS, kita akan mulai dulu dengan sedikit pengarahan dari Ibu Pendeta Rebeka Megawati. Silakan Ibu. Terima kasih. Shalom Sobat KKS dan semua anggota kelompok sel yang saya percaya pada malam hari ini turut hadir bergabung bersama-sama. Ingat, password kita adalah semangat dan tetap semangat. Ya, saya ingin terus mengingatkan I love Komsel. Yaitu merujuk kepada kecintaan dan komitmen kita di dalam Komsel sebagai keluarga rohani yang menjadi support system atau ya bisa menolong setiap kita, mensupport dalam bertumbuh kerohanian kita. Luar biasa. Jadi saya ajak bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam kelompok sel, ayo ini saatnya untuk bergabung, memiliki keluarga rohani. Saya percaya itu sangat mengasihkan dan membuat kita akan lebih keren di dalam Tuhan. Dan juga yang belum menjadi KKS, ini adalah saatnya kairos Tuhan untuk setiap kita, yaitu dipakai Tuhan menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Haleluya. Iya, tema kita bisa dicatat ya, yaitu sekali KKS tetap KKS. Luar biasa. Iya, jadi berbicara tentang sekali KKS tetap KKS, ini adalah komitmen. Berbicara tentang komitmen bagi seorang ketua kelompok sel
yaitu yang menunjukkan dedikasi kita atau loyalitas kita di dalam melayani Tuhan. Seperti tadi Bu Win sampaikan, tidak ada namanya mantan KKS. Karena ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada setiap sobat KKS dan seluruh anggota Komsel pada khususnya. Jadi kita akan ambil dulu di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua sebagai ayat firman Tuhan, yaitu gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan janganlah kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jadi di sini dikatakan kita melayani, sekali lagi, yaitu untuk pengabdian diri. Artinya dengan ketulusan, tanpa ada satu paksaan, bukan untuk mencari kepentingan pribadi, tetapi sesungguhnya kita ingin membalas cinta kasih Tuhan. Jadi itu yang menjadi dasar mengapa sekali KKS tetap KKS. Jadi berbicara tentang pentingnya sebuah komitmen yang harus dimiliki oleh setiap KKS. Semakin komitmen kita kuat, semakin komitmen kita tidak tergoyahkan, maka itu akan membuat kita terus termotivasi. Ya, kita akan terus tetap setia menghadapi apapun masalah, goncangan, karena firman Tuhan kemarin katakan unshakable, jadi kita tidak tergoncangkan. Demikian juga sebagai seorang KKS yang tidak tergoncangkan. Goncangan pasti ada, masalah pasti ada, tetapi kita tidak tergoncangkan. Tidak mengenal kata mundur. Sekali KKS tetap KKS. Iya, tipsnya sobat KKS ya, kita harus selalu meningkatkan penyegaran visi sebagai seorang KKS. Jadi itu terus harus ditingkatkan, bagaimana kita dipakai Tuhan untuk selamatkan jiwa, untuk menggembalakan kawanan domba-dombanya Tuhan. Itu yang senantiasa harus disegarkan di dalam setiap hati, pikiran, roh kita, sehingga sungguh-sungguh menjadi seorang KKS itu sebagai satu panggilan, satu passion di dalam Tuhan. Seperti itu yang pertama, Bu Wiwin, ya. Jadi komitmen, membangun komitmen, meningkatkan komitmen kita sebagai seorang KKS. Mungkin bisa dibagikan untuk teman-teman yang lain, ya. Mas Angga bisa kasih tipsnya, sekali KKS tetap KKS, ya. Bicara tentang komitmen tadi itu. Komitmen, seperti apa komitmennya? Ya, ketika kita sudah menerima panggilan ya Bu ya, jadi KKS. Memang sebenarnya kalau awal mula terjun memutuskan untuk jadi KKS itu memang proses ya Bu, setiap masing-masing punya proses. Dan saya pun juga punya proses di mana ketika Tuhan tangkap saya jadi KKS itu ya sudah, sekali memutuskan KKS jangan sampai lah jadi mantan KKS. Amin. Tidak ada yang namanya mantan KKS ya Bu ya. Betul. Karena kita percaya ada kekuatan, kemampuan daripada Tuhan. Ya, justru itu sebagai wujud iman kita. Kita tidak mundur. Karena pelayanan kita disertai Tuhan, karena pelayanan kita dipimpin oleh Tuhan, ya, dituntun, maka kita percaya sampai garis akhir. Amin. Tuhan akan tetap memelihara kita. Ya, seperti itu. Iya. Saat ini kan juga hadir Mbak Okti nih. Kelihatannya punya pengalaman loh Bu. Ya. Banyak ini. Kak Okti ini banyak. Tentang ini. Komitmen. Khususnya tentang komitmen ini. Komitmen sebagai seorang KKS. Iya. Awal mula sebagai seorang KKS, jujur ya waktu itu dengan kepolosan saya hanya dijeluntrungke atau dijorokke gitu ya. Itu yang trennya sekarang ini KKS itu rata-rata, kalau KKS yang zaman dulu ya itu rata-rata mereka itu dijorokke baru maju. Begitu. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan loh. Iya. Ya Bu, balik lagi ke pribadi masing-masing sebenarnya. Ketika pemimpin rohani kita atau mungkin KKS di atas kita, njorokne kita dalam bahasa ya kasarnya gitu ya. Tapi sebenarnya mereka itu sudah punya pandangan gitu bahwa memang ini adalah orang yang
sudah layak ataupun Ya, mungkin memiliki orang potensi. yang memiliki potensi untuk dia maju begitu. Tinggal kembali ke respon kita sebenarnya. Apakah kita mau meresponinya dengan ya aku mau belajar, atau mungkin kita meresponinya dengan sambatan. Kok seperti ini ya? Kok malah aku jadi dapat sesuatu tanggung jawab yang memberatkan gitu. Tapi balik lagi ke pondasi kita ketika kita jadi KKS itu pondasinya apa? Kalau pondasi kita adalah dasar kita itu cinta sama Tuhan, pasti apapun nanti di titik terendah kita pun kita itu akan tetap pegang bahwa saya itu melayani Tuhan karena ingin membalas cinta kasih Tuhan, ingin menyenangkan Tuhan. Jadi ketika waktu itu saya pernah dalam posisi yang hampir menyerah gitu. Saya udah menyerah aja ya Tuhan, karena semua anggota saya sudah pergi semua, dalam artian mereka sudah menikah, pindah ke luar kota, atau mungkin ada yang sekolah melanjutkan dengan pindah ke kota lain. Ada konflik keluarga juga yang mengakibatkan mereka tidak komsel lagi. Itu pernah saya alami, dan puji Tuhan, saya beruntung sekali mendapat keluarga rohani itu yang menguatkan gitu. Jadi ini pentingnya pemuritan ya. Ketika kita punya pemimpin di atas kita, kita itu bisa sambat sama mereka. Jadi puji Tuhan, tidak kebetulan juga pemimpin rohani saya, Bu Yohana Wiwin. Siapa ya? Siapa ya? Kenal. Selalu support, sekalipun saya malam-malam mungkin telepon dengan nangis-nangis gitu ya. Itulah KKS, suka dukanya seorang KKS. Tapi di situ saya belajar. Saya yang awalnya itu pemalu, saya yang awalnya mungkin ndak iso sabaran gitu. Saya yang awalnya minder, saya yang awalnya mungkin sedikit pemarah waktu itu, karena saya dari keluarga yang broken home ya. Jadi hal-hal seperti itu membuat saya itu kayak menjadi keterikatan gitu. Tapi ketika kita tumbuh dalam kelompok sel, apalagi kita menjadi KKS, itu ada sesuatu yang membuat kita itu kayak karena gini, persekutuan dengan Tuhan, ketika kita intim sama Tuhan itu kan akan menimbulkan kerohanian kita itu semakin dalam gitu ya. Dan kerohanian kita semakin dalam itu akan memunculkan buah-buah roh dalam kehidupan kita ya. Salah satunya buah-buah roh yang pengendalian diri, kesabaran, kesetiaan. Nah itu mulai saya alami ketika memang saya ambil bagian untuk melayani sebagai KKS ini gitu. Jadi ketika mungkin dalam tadi posisi yang kondisinya dalam titik lemah pun, titik terendah pun dalam kehidupan saya tetap pegang teguh bahwa ketika kita sudah ambil komitmen melayani Tuhan, ya harus dilanjutkan gitu. Sekalipun itu memang suka dukanya sebagai KKS kita semua tahu, tapi berkatnya menjadi KKS itu juga luar biasa. Dan itu tidak didapat oleh orang-orang yang tidak mau ambil bagian dalam hal ini. Ayo jadi KKS. Ayo jadi KKS, jangan takut, jangan khawatir ketika memang Tuhan sudah memilih kita, Tuhan itu tidak akan tinggal diam, pasti akan memperlengkapi kita. Amin. Berarti pilihan bener ya jadi KKS itu luar biasa. Iya, jadi memang cerita, bukan cerita, jadi kesaksian Mbak Okti itu benar-benar terjadi. Dan saat itu saya tambahin sedikit, Mbak Okti itu satu pribadi yang mau belajar untuk taat. Gitu loh, Bu Guntur dan teman-teman. Jadi waktu itu saat dia mau menyerah dan sudah Bu, pokoknya saya enggak aja gitu. Tapi saya bilang ayo belajar taat aja. Jadi memang benar-benar saat itu tidak ada anggota lagi, dan itu saya rangkul lagi masuk ke komsel saya yang komsel umum Bu. Betul. Sehingga dia ikut lagi kelompok sel seperti biasa. Tapi terus kita doakan nanti suatu saat Mbak Okti akan buka kelompok sel lagi. Dan puji Tuhan ketika kita mau belajar taat itu tadi, terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan kirimkan jiwa-jiwa terus, jiwa-jiwa, dan akhirnya kita melihat saat ini. Dan Luar biasa. ya perubahannya juga signifikan loh Bu. Perubahannya dari tadi pemalu, kalau ngomong juga masih agak sedikit minder gitu, sekarang kita lihat sudah jadi leader. Ya, ada buahnya. Ada perubahan. Semuanya karena bergabung dalam kelompok sel. I love Komsel. Ya, Ibu Guntur dan teman-teman, kita akan lanjut lagi setelah pujian berikut ini. Tapi ada satu salam nih dari negeri Sakura. Ini pendengar setia juga nih, Shalom dengan hotline LCD FM. Ya, jadi ini sangat rindu dari
Jepang mendengarkan juga ini. Salam Dari Bapak Dian, dari Bapak Ahmad Dian. Ya, salam hangat dari studio ya Solo untuk yang ada di Jepang. Untuk yang lain juga, bagi Anda yang rindu bergabung di acara ini, Bincang-Bincang KKS, Anda bisa bergabung melalui line telepon di 0271 638 777 ataupun di WhatsApp only chat di 0855282277. Tetap di Bincang-Bincang KKS. I love Terima kasih untuk setiap Anda, keluarga Elsiadai dan Sobat KKS maupun anggota kelompok sel yang masih stay tune di program acara Bincang-Bincang KKS. I love Komsel. Semangat, semangat, dan semangat. Iya, selalu semangat ini. Studio tuh rasanya panas ya, AC-nya dingin tapi nggak kerasa. Soalnya ada Ibu Guntur. Oke, Ibu Rebecca Megawati dan teman-teman, ini ada satu pertanyaan dari WhatsApp, yaitu dari Ibu Maisha yang ada di Manado. KKS Manado, halo, shalom. Shalom Sobat KKS Yes. yang Manado. Bagaimana cara memotivasi KKS pasif ataupun off Ibu untuk kembali membuka kelompok selnya? Karena awalnya beliau adalah KKSGI, hanya izin off sementara untuk tidak aktif komsel, tapi oleh koordinatornya diperbolehkan dan langsung diminta keluar dari grup KKS seperti dianggap keluar. Begitu Ibu. Ya, luar biasa. Terima kasih Mas C yang ada Ya. di Manado dan juga Sobat KKS yang lain ya. Kita tetap semangat apapun dan bagaimanapun tantangan, goncangan, kita tetap KKS. Sekali KKS tetap KKS. Ya, jadi jawaban saya untuk mengajak kembali Komsel. Jadi bagi KKS-KKS yang off, bagi KKS-KKS yang pasif, sesuai dengan tema kita, sekali KKS tetap KKS. Jadi kita tidak izinkan permasalahan itu membatasi dari pelayanan kita. Tetapi justru dengan adanya masalah itu menjadi penyemangat. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Okti ya, semakin kita ada masalah justru itu membuat kita semakin smart ya, semakin kita akan dibukakan Tuhan, ada banyak solusi di mana kita akan semakin berkembang di dalam cara kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Justru ketika kita menghadapi permasalahan. Ya, jadi permasalahan sekali lagi bukan membuat kita jadi jerak ataupun membuat kita jadi berhenti untuk menjadi seorang KKS. Karena kita punya keyakinan bahwa Tuhan kita sanggup untuk menolong bagi kita ya. Jadi untuk Mas C, ini bisa diaktifkan kembali. KKS-KKS yang pasif harus dibangkitkan kembali. Justru ini saatnya kairos Tuhan untuk setiap kita semua mulai dibangkitkan menjadi penuai. Amin. Karena ini saatnya tuaian raya. Ya. Seperti apa yang tertulis di dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Dikatakan, marilah kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kita bangkitkan lagi. Ya, ada kendala, ayo bangkitkan lagi seperti itu. Terus yang berikutnya bisa ditawarkan atau dibantu menjadi pendamping. Ya, jadi disertai gitu dulu Bu Wiwin sampai nantinya mereka bisa mandiri untuk memimpin komselnya. Baik oleh KKS yang ada di atasnya ataupun juga dari teman-teman atau rekan-rekan yang lain. Seperti itu. Ya. Mungkin Bu Nengrum bisa tambahkan juga. Ya, luar biasa ya. Karena ini hanya mewakili ya Bu ya, mewakili dari berbagai persoalan-persoalan dari KKS yang rasanya wah pengen mundur, seperti yang tadi cerita kesaksian dari Mbak Okti di mana anggotanya habis seperti itu, atau mungkin bisa jadi KKS-nya mengalami banyak sekali masalah sehingga tidak bisa memanage, atau bahkan kakaknya sibuk sekali baik dalam pekerjaan atau dalam keluarga. Itu hal-hal faktor-faktor yang bisa membuat ingin mundur seperti itu ya Bu ya. Tapi luar biasa, dan saya rasa itu kan manusiawi ya Bu ya, manusia merasa lelah dan sebagainya ya Bu ya. Tapi luar biasa tadi arahan dari Pastor Rebecca bahwa kita biarlah tetap terus lebih lagi menempel lagi, lebih lagi nyari Tuhan lagi, lebih terus kobarkan lagi api. Mungkin salah satu caranya mungkin ini Bu,
dengan kita rajin tetap ibadah tetap. Jangan justru di saat kita ingin mundur, aduh aku mau ndak banyak masalah, aku ndak mau komsel, justru itulah harus dipaksa daging kita untuk aku harus tetap komsel. Seperti itu. Di saat ingin menjauh dari gereja karena mungkin terlalu banyaknya beban permasalahan sehingga rasanya sudah tidak sanggup, tapi tidak, aku harus tetap ke gereja, harus tetap mendengarkan khotbah. Nah, itu benar-benar akan membantu. Terus kita diingat-ingat lagi waktu kita kasih mula-mula dulu sama Tuhan. Betapa inginnya setiap pagi MDP terus, dimana inginnya Ponda terus. Nah itu mari lakukan lagi. Nah itu pasti akan kedongkrak lagi Bu, pasti akan semangat lagi. Itu salah satunya Bu, berbagai cara atau ide-ide untuk memotivasi teman-teman KKS kita yang pasif atau off untuk diingatkan lagi. Jadi dari diri kita sendiri harus memacu ataupun mendisiplin di dalam diri kita ini. Disiplin rohani berarti ya. Jadi kalau ada kebosanan, mungkin tadi juga ada kemalasan seperti itu, kita jangan biarkan. Jadi harus dipaksa daging ini seperti itu. Betul itu Bu. Ya, jadi bukan solusi yang terbaik ya. Kalau kita menemukan masalah bahkan seolah-olah ini kok sudah kosong ya, kelompok selnya nggak ada jiwa, bukannya semakin mendekat tapi malah menjauh. Ini bukan solusi yang terbaik. Tapi semakinlah mendekat, apalagi punya KKS di atasnya. Ya, itulah penting kita tadi bisa share beban. Betul. Dan keluarga rohani itu penting sekali. Satu lagi rema yang benar-benar menyentuh hati saya tuh Bu, ketika kita sebagai KKS mungkin kita pernah ada di suatu detik-detik di mana anggotaku habis. Nah, seperti itu. Itu seperti teringat satu rema di mana saat Tuhan Yesus bertanya sama Petrus. Petrus, kamu mencintai aku tidak? Kurang lebih seperti itu. Sampai 3 kali Bu tanyanya. Biasanya kan kita kalau bertanya pertanyaan yang sama terhadap seseorang diulang-ulang itu kan berarti begitu penting sekali. Seperti itu ya contohnya. Contohnya ketika kita mau keluar rumah, anak kita tinggal titip pesan sama anaknya, jangan lupa kompor matikan. Sampai pagar lagi, jangan lupa kompor matikan. Mobil masuk jalan, jangan lupa kompor matikan. Itu salah satu contoh. Di situ yang benar-benar begitu menyentuh hati saya dan menjadi basic saya untuk come on, berat apapun masalahmu, bahkan dimanapun kita berada, di kota manapun kita berada, di negeri manapun kita berada, sekali KKS, tetap KKS, tetap lakukan selamatkan jiwa. Amin. Karena itu adalah amanat agung ya. Dari Tuhan. Ibu Rebecca dan teman-teman, ini ada WhatsApp dari Ibu Justina, KKS Sukoharjo. Nah, ini Ibu, saya mau tanya sesuai dengan khotbah kemarin yaitu tahan uji. Nah sekarang kan baru marak nih ujian kesuksesan ya Bu. Ada anggota komsel saya itu yang sudah sukses di pekerjaannya dan mengakibatkan menjadi tidak rajin untuk komsel. Saya nggak bilang males, tidak rajin. Sama aja ya. Dan itu ternyata mempengaruhi anggota lain untuk tidak datang ke kelompok sel. Nah, saya mohon arahannya Bu, sarannya untuk solusinya bagaimana ini Bu? Ya, luar biasa ya. Kalau khotbah hari Minggu kemarin salah satu tes ujian. Yaitu tentang kesuksesan. Jadi bukan hanya masalah, bukan hanya tantangan dan penderitaan, tetapi salah satunya yaitu kesuksesan. Itu juga menjadi satu godaan ujian. Apakah kita tetap melaju di dalam Tuhan, ataukah kita justru undur meninggalkan Tuhan? Karena dengan alasan kesibukan lah, macam-macam ya. Tetapi kalau kita memiliki anggota yang seperti itu, maka kita sebagai KKS bisa memberikan satu keteladanan dulu. Bahwa kita sebagai KKS tetap fight apapun dan bagaimanapun,
Jadi setiap apa yang kita lakukan itu bisa menjadi teladan bagi anggota-anggota Komsel kita. Makanya KKS jangan sering libur, karena apa yang kita lakukan itu akan menjadi tolok ukur bagi anggota-anggota kita. Betul. Kalau anggota kita lihat KKS-nya senantiasa fight apapun, ya, baik suka maupun duka, baik keadaan yang baik maupun yang tidak baik, tetap fight, tetap melayani Tuhan, bahkan dengan semangat yang menyala-nyala, maka itu menjadi satu pemicu, itu akan bisa memotivasi bagi anggota-anggota Komselnya yang lain. Jadi yang pertama dari KKS-nya dulu, dari leadernya dulu, ya, karena api akan menularkan api, seperti itu, ya. Setelah itu ya kita dengan penuh kasih, ya, bisa kasih arahan, kita bisa kasih pengertian, memberikan nasihat-nasihat supaya kita tidak lupa dengan berkat, tetapi justru berkat untuk memacu kita lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi mencintai Tuhan, seperti Amin. itu. Amin. Ya. Jadi kita dengan dengan sabar, Bu Wiwin, Ya. menghadapi yang seperti itu, dan kita juga bisa tularkan untuk anggota yang lain, Ya. supaya tidak ikut serta. Pasti kita mencontoh yang baik, bukan mencontoh yang tidak baik. Ya, karena itu akan merugikan dari diri kita. Ya, seperti itu. Iya. Jadi ini ujian untuk Ibu Justina tetap bertahan. Iya, tetap Yes. bertahan. Ya. Terus malah kalau bisa juga tetap selamatkan jiwa tadi seperti yang dikatakan Ibu Ningrum. Ya. Ya, karena itu amanat agung. Ya. Jadi perlu sekali kita menyemangati juga diri kita sendiri untuk Ya, tetap betul. terus selamatkan jiwa. Ya, fine, ya. Iya, Ibu, sambil kita menunggu beberapa atensi lagi dari Sobat KKS, mungkin Ibu ada yang masih Ya. ada yang ditambahkan? Silakan Ibu. Saya ingin menambahkan juga tipsnya bagaimana sekali KKS tetap KKS. Ya. Yang pertama tadi berbicara tentang komitmen. Sekarang yang kedua kita harus berbicara tentang bahwa setiap KKS harus terus menyadari bahwa pelayanan adalah panggilan, bukan sekedar tugas. Nah, itu. Kalau hanya sekedar tugas, maka itu bisa bosan, ya. Memberatkan, Kalau ya, ada Bu. masalah, ya, itu Rutinitas. bisa bersungut-sungut seperti itu. Tetapi kalau kita tahu bahwa sebagai seorang KKS adalah sebuah panggilan, bahkan saya katakan panggilan yang mulia. Jadi bukan secara kebetulan, ya, meskipun itu ada dorongan dari KKS yang ada di atas kita. Tetapi sekali lagi itu semua masuk di dalam rancangan daripada Tuhan untuk memakai setiap umatnya sebagai alat bagi kebenarannya, untuk selamatkan jiwa dan untuk menggembalakan. Jadi kita sendiri sebagai seorang KKS harus meyakini bahwa aku sebagai seorang KKS itu adalah panggilan. Dan ini satu panggilan itu sesuatu hal yang satu hal yang sangat berharga. Karena tidak semua orang bisa terpanggil yang seperti ini. Jadi kalau kita tahu nilai panggilan kita adalah sesuatu yang sangat berharga, maka otomatis kita akan merawatnya, otomatis kita akan terus memperjuangkannya, bahkan kita akan terus meningkatkan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ketika kita sebagai KKS menyadari arti panggilan Allah ketika kita menjadi seorang KKS. Seperti itu. Ayo Sobat KKS, coba kita cek masing-masing, ya. Mas Angga, Bu Ningrum, Mbak Okti, apakah benar-benar sampai dalam hati kita bahwa yes, ini adalah panggilan Tuhan. Amin. Kalau namanya sebuah panggilan, maka apapun tidak bisa menggoyahkan kita. Amin. Apalagi untuk memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yes. Ya, semakin digoncang, justru kita semakin semakin teguh. Semakin kita digoncang, justru semakin tangguh Amin. di dalam Amin. Tuhan. Yes. Amin. Seperti itu, Bu Wiwin, ya. Iya. Oke. Lagi Bu. Saya terpesona ini. Pasti banyak tipsnya kan. Lagi Bu. Ya, tipsnya lagi. Iya Bu. Ya, yang berikutnya otomatis ya, kita harus memiliki kebanggaan kepada Komsel. Yes. Makanya seringkali kita katakan I love I love Komsel. Rasa kepemilikan terhadap Komsel itu harus ditingkatkan.
Iya. Itu yang membuat kita akan memiliki rasa perjuangan yang lebih lagi. Iya. Ya. Jadi kalau selama ini pengalaman saya sekitar kurang lebih 30 tahun lebih Wow. melayani di Komsel, ya, seringkali saya sudah sampaikan, setiap kali saya berbicara Komsel, rasanya roh saya itu wah dikobarkan. Sama Bu. Iya, semua ya, ini sobat KKS yang luar biasa. Iya, karena tadi kebanggaan terhadap Komsel. Bagaimana selama ini ya lewat kelompok sel, lewat kita memimpin seperti tadi Mbak Okti, justru kita bisa merasakan manfaat-manfaat yang itu luar biasa. Yang mungkin tidak kita dapatkan di sekolahan manapun. Iya. Ya. Iya. Karena di Komsel kita berinteraksi, di Komsel kita mengalami yang sesungguhnya, nyata ya, Iya. di mana dari berbagai lingkungan, dari berbagai latar belakang, Oke, karakter ya juga. karakter, ya kita diajari untuk sabar, Mhm. kita dilatih untuk pengendalian diri dan seterusnya. Itu satu hal yang luar biasa bagi karakter kita. Maka kalau kita menyadari hal itu, maka ketika kita melayani bergabung dalam Komsel menjadi seorang KKS, itu satu hal yang luar biasa. Iya. Karena benefit tadi, keuntungan-keuntungan yang itu kita tidak dapatkan yang di tempat yang lain, atau di kursus atau di pendidikan yang lain. Ya, di Komsel itu unik, keren dan luar biasa. Mungkin satu contohnya, Iya Bu. kalau dulunya kita belum gabung Komsel, kita masih kekanak-kanakan, kita masih childish, ego kita terlalu besar, suka hanya untuk kepentingan pribadi. Tapi ketika kita melayani di Komsel, apalagi menjadi seorang KKS, pasti kalau kita sungguh-sungguh dan mengerti arti panggilan sebagai seorang KKS, pasti ada perubahan, Betul. pasti mengalami namanya terobosan. Iya. Ya, seperti tadi yang harusnya, aduh, ini untuk aku, tetapi kita harus belajar untuk share, untuk kita bisa peduli untuk memperhatikan Betul. hal-hal yang seperti ini, tarik-tarikan yang seperti ini, akhirnya bisa membuat kita menjadi seperti ini. Artinya mengalami satu pembaharuan, Iya. Iya. mengalami satu pemulihan, terobosan, yang itu kita tidak rasakan. Iya. Iya. Iya Bu. Betul. Saya bisa jadi sabar sekarang ya. Iya. Betul itu Bu. Betul. Itu buah-buah roh yang dimunculkan. Iya. Iya. Dan Bangga. itu berproses ya. Iya. Memang berproses. Dari ini tadi. Iya. Tetapi berinteraksi. mau tidak mau sepertinya itu kita mengalami yang namanya satu kedewasaan. Ya. Iya. Iya kan Bu? Ya. Karena karakter ini Ya. eh, Justru dari terbentuk. gesekan. Iya, Dari betul. gesekan. Karena interaksi dari Ya, beberapa interaksi. orang ya. Jadi makanya kalau di Komsel ada masalah, itu satu keuntungan. Latihan. Ya, satu proses, satu latihan Iya. untuk memunculkan Tahan karakter-karakter uji. yang baik, tahan uji tadi. bahkan ya Bu ya, kalau kita tadi Ibu Rebecca mengatakan tidak ada terdapat di sekolah manapun. Iya, betul. Ini kalau kita mau belajar tentang sekolah kehidupan, jadilah KKS. Yes. Yes. Kelompok sel itu sekolah Betul. Iya, kehidupan. iya. Keren. Setuju ya? Setuju. Sangat setuju. Sebelum kita melanjutkan lagi, kita akan kembali menyimak pujian yang tentunya ini akan membakar setiap hati kita. Bahkan ada satu pertanyaan terbersit di pikiran saya nih Bu. Pernah ada satu pertanyaan juga dari anak sel saya mengatakan, Ibu, kapan pensiunnya jadi KKS? Nanti dijawab setelah ini ya Bu ya. Kami tetap menunggu atensi Anda Sobat KKS dan anggota kelompok sel melalui line telepon di 02716387777 ataupun di line WhatsApp di 085528222777. Tetap di program Bincang-bincang KKS. I love Komsel. Kembali lagi kita di satu program acara yang sangat luar biasa, yaitu Bincang-bincang KKS. I love Komsel. Semangat, Semangat, semangat. Ya, tentu saja juga Sobat KKS dimanapun Anda berada tetap semangat ya. Karena kebersamaan kita tinggal sebentar lagi
60 menit kok nggak kerasa ya, Bu? Kayaknya kita butuh waktu 3 jam gitu ya, khusus bincang-bincang KKS. Jadi kembali lagi Bu ke pertanyaan yang terbersit ini. Saya ingat ada anak sel saya tuh tanya seperti itu. Bu, jadi KKS itu sampai kapan? Apakah ada pensiunnya? Bahkan apakah ada dana pensiunnya? Wow, saya sampai kaget ini pertanyaan berbicara tentang pensiun, Sobat KKS. Mengapa? Iya. Saya terlalu kaget, bengong. Karena di dalam otak, pikiran saya, hati saya tidak pernah terbersit untuk pensiun Yes. dari KKS. Makanya hari ini surprise pertanyaannya. Iya, saya ingin menjawab ya, Ya, Bu Bu. Wiwin dan semua Sobat KKS ya. Saya boleh katakan hari gini mau pensiun menjadi KKS. Betul? Tidak menyesal. Ayo Mas Angga, hari gini mau pensiun jadi KKS. Yakin. Ayo yakin, Kuning Rum. Rugi Bu. Mbak Okti, Dipikir hari lagi gini, sepertinya. Iya, Bu Wiwin dan Sobat KKS yang luar biasa ya. Iya, Bu. Ini adalah kairos Tuhan loh. Ini satu masa yang sangat luar biasa. Ya. Kalau kita bisa tangkap dengan mata iman kita ya, bahwa kegerakan yang besar, gelombang kegerakan yang besar, itu sudah ada di depan mata kita. Ya, Sobat KKS, justru ini saatnya kalau saya boleh katakan, kita harus berebut. Yes. Berebut apa? Untuk bisa dipakai Tuhan Amin. Amin. Yes. sebagai penuai jiwa. Ini satu hal yang luar biasa. Ya. Masa kita mau pensiun? Kalau ini saya yang Yang shock, Bu. betul. Nanti kalau berkatnya dipensiunin juga Ya. gimana? Arti pensiun itu nanti dipanggil pulang ke rumah bapak. Nah, itu baru pensiun ya, Bu. Betul, betul. Karena ingat kata Rasul Paulus, ya, ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dalam dunia, Iya. justru keinginan Rasul Paulus untuk bisa berbuah lebat, Iya. bekerja lebih lagi Ya. Iya. bagi kemuliaannya. Justru kesempatan ya, Bu. Iya, justru itu yang memotivasi bagi setiap sobat KKS untuk tidak goyah Iya. saat kita menghadapi tantangan apapun. Tidak bisa memisahkan kasih kita dengan Tuhan dan tidak bisa membatasi ya pelayanan kita seperti itu, Bu Wiwin. Iya. Tapi justru membuat kita tambah semangat, tambah powerful, bahkan tambah berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, bayar harga. Amin. Ya. Karena apa? Karena kita tahu ini kairos Tuhan. Ini satu waktu yang sangat luar biasa. Ya. Yang kedua, alasan yang kedua, karena kita menjadi seorang KKS itu keren. Iya. Ya, gimana Mas Angga? Keren, Selama Bo. ini gimana? Bangga, Bu. Bangga. Bangga bisa dipakai Ya. Tuhan. Luar biasa. Suatu Ya. kepercayaan dari Tuhan. Ya, satu kepercayaan dari Tuhan. Iya. Ini Sobat KKS dari suara-suara yang mewakili. Ya. Jadi jangan dijadikan menjadi seorang KKS itu beban. Iya. Yes. Apalagi siksaan ya. Aku shock. Karena pernah Saya ada yang shock. mengatakan tersiksa aku menjadi KKS. Tapi percayalah bahwa menjadi KKS itu adalah amanat agung yang Tuhan sudah luar percayakan. biasa. betul. Kebanggaan, ya, kecintaan Yes. kita kepada Tuhan, seperti itu. Karena peran KKS itu keren sekali, Iya. karena akan membawa impact yang luar biasa bagi orang lain loh. Coba ketika kita jadi KKS, ada berapa banyak anggota komsel kita yang lemah bisa dikuatkan lagi. Iya. Amin. Mereka yang hampir putus asa, Iya. dia dibangkitkan kembali. Bahkan saya pernah mendengar kesaksian dari salah satu anggota komselnya mau bunuh diri karena hopeless. Iya. Tetapi tiba-tiba KKS-nya telepon di waktu yang tepat ketika dia mau melompat dari ketinggian. Iya. Dan setelah itu dia langsung cut. Dia terselamatkan. Ini salah satu contoh bagaimana peran setiap sobat KKS yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi penguat, pembangun, motivator, bahkan sebagai penuntun bagi orang lain Iya. yang mungkin sedang dalam kesesatan.
Mungkin ada anggota-anggota Komsel yang sekarang ini sedang ada di persimpangan jalan, yang sedang ada di dalam ya kekalutan, ya. Dan lewat Komsel, lewat KKS-nya, mereka bisa dikuatkan yang hampir tumbang, dia bisa dikuatkan kembali. Saya pikir itu satu peran yang luar biasa. Iya. Seperti itu ya, Mhm. yang membuat kita jadi wah dahsyat nih aku jadi KKS ini. Iya. Juga begini Bu, Ya. kalau di dalam keluarga jasmani, misalnya seorang anak itu dia tidak bisa terbuka dengan orang tuanya. Tetapi kebanyakan juga dari anak ini dia malah bisa terbuka dengan seorang Betul, KKS-nya. betul. Ya. Kayaknya ada pengalaman nih, silakan. Pak Pravangga ada Kak pengalaman. Nigon barangkali. Kalau saya pribadi, Apalagi anak-anak muda. iya itu dia. Kalau saya pribadi justru sama KKS saya bisa bicara, bisa ceritakan apa adanya selama ini. Seperti itu. Terkadang kekhawatiran yang kadang daripada nanti disampaikan ke ini tuh malah jadi bikin panik, kalut gitu loh. Nah, itu kadang saya malah bisa ceritakan ke KKS. Jadi Ya. tidak ada dusta di antara kita. Ngeri. Transparan ya, dengan Jadi itu peran dari KKS itu kan sungguh sungguh luar biasa. Ya. Kalau kita bisa menyadari hal itu, otomatis kita ya untuk menjadi seorang KKS itu wow. Iya. Bukan tadi merasa pusing lah, merasa beban dan lain sebagainya. iya. Karena selama ini kita bisa menikmati ya Iya. pelayanan kita sebagai seorang KKS. Ya. Itu satu hal yang luar biasa. Menjadi seorang KKS juga bisa menjadi konselor. Betul ya, Bu? Ya, ya, Walaupun anggota kita itu umurnya lebih senior dari Ya, kita. Betul. Tetapi Tuhan tuh sudah kasih satu kepercayaan Ya. di mana kita tuh jangan minder dengan apa yang sudah Tuhan percayakan. Ya, Begitu ya, ya, Bu ya. betul. Belajar berserah. Hidup itu belajar berserah, khususnya kepada pemimpin yang Tuhan sudah taruh. Karena saya percaya setiap kita yang masuk di dalam Komsel itu bukan sebuah kebetulan, Iya. tetapi itu juga tuntunan Tuhan, satu tuntunan Tuhan, supaya anggota-anggota tersebut bisa dipimpin dengan baik, Iya. bisa dirawat, digembalakan dengan lebih baik, seperti Iya. itu. Ya. Baiklah Ibu Rebecca Megawati. Asik ya, semakin asik ini, tapi kita tuh sangat terbatas dengan waktu. Jadi sebelum kita closing nih Ibu, masih ada beberapa yang akan Ibu sampaikan sebelum kita closing. Ya, Sobat KKS dan seluruh anggota kelompok sel, Ya. saya rindukan melalui bincang-bincang kita pada malam hari ini justru membuat kita semakin tertarik untuk menjadi seorang KKS, ya, menjadi lebih bangga ketika kita dipakai Tuhan untuk menjadi seorang KKS, karena peran kita ataupun dampak impact yang Tuhan akan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita itu lebih besar lagi, ya, bermanfaat bagi banyak orang. Saya pikir ketika kita menyadari bahwa hidup kita bisa membawa manfaat itu sangat sangat mulia, Iya. ya seperti itu. Oleh sebab itu saya ajak ikuti langkah-langkah yang tadi sudah saya bagikan Ya. supaya setiap kita bisa membangun lebih lagi komitmen, ya, loyalitas, dedikasi kita Yes. Iya. sebagai seorang KKS. Sekali KKS tetap KKS, Mhm. karena pelayanan itu bukan menjadi beban tapi satu panggilan yang harus kita selesaikan sampai garis akhir. Karena berbicara pelayanan, berbicara pertanggungjawaban yang satu kali kelak ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Ya. maka kita akan tadi mempertanggungjawabkan. Iya. Seperti itu Bu Wiwin untuk Sobat KKS dan seluruh anggota Komsel. Mhm. Iya, dan sebelum kita berpisah nih Ibu Rebecca dan juga teman-teman, kita ada informasi loh ya untuk bulan Desember. Oke. Iya. Biar spesial. Iya. Natal. Jangan lupa. Iya. Biar Komsel Gebiar Natal. ya spesial Natal. Spesial Natal. Iya. Ya, spesial Itu rencana akan kita adakan di awal bulan Desember, Ya, tepatnya tanggal 3 Desember betul. Yes. 2024. Hari Selasa. Hari Selasa ya Bu, jam 6 sore. Dengar-dengar akan ada parade Komsel ya, Bu. Ada parade Komsel. Dan juga tetap bertaburan
hadiah. Dan ada kejutan-kejutan untuk khususnya untuk KKS. Jadi ayo jangan lupa Catat. 3 Desember 2024 kita mengadakan gebiar kelompok sel spesial edisi Natal. Walaupun Natalnya masih jauh nggak apa-apa. Itu setiap hari kita merayakan Natal. Penuh sukacita tentunya. Ajak juga anggota kelompok selnya ya Bu. Betul, seluruhnya. Dan juga jiwa baru. Jiwa baru. Ya. Jangan lupa. Jiwa baru. Oke. Ya. Dan kita akan bersama-sama bersukacita merasakan hadirat Tuhan, bahkan Amin. mendapatkan rema firman Tuhan yang Ya. semakin menguatkan kita. Temanya pasti keren. Iya. Pasti keren. Christmas for Love Beyond Limits. Wow, yang artinya ada di bawah ini. Oke, sobat KKS dan anggota kelompok sel, kita akan berjumpa kembali di setiap hari Kamis minggu yang kedua. Iya. Ya, betul. jadi kalau untuk bulan Desember itu ada di tanggal 12 Desember. Siap-siap ya, dan kita juga bisa mengajak semua anggota kita untuk berinteraksi di acara ini. Terima kasih khususnya Mbak Okti sudah hadir. Terima kasih. Ya, Terima kasih. sebagai Lebih semangat lagi. iya, pasti tambah semangat. Terima kasih juga untuk Ibu Pastor Rebecca Megawati, Ibu Ningrum, Mas Pravangga. Iya. Dari Jalan Jonegarahan 3 Awidran Surakarta, saya Yohana Win pamit undur dari ruang dengar Anda di acara Bincang-bincang KKS. I love Komsel. Shalom, Tuhan Yesus Tuhan memberkati. memberkati.